Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Nyontek aja kita bertiga. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kasih flashlight dikit dong, kasih flashlight dikit. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan tepuk tangan buat Pastor Cuan Mogi. Thank you Andi. Dah, bapak-bapak bisa istirahat. Waduh, foto siapa nih? Oke, apa kabar semuanya? Dengar-dengar katanya kebaktian kelima nih yang paling semangat. Bener apa? Yang udah mandi, udah jalan-jalan, tidur siang, terus hatinya paling besar ngalah untuk kebaktian lain. Bener ya? Oke, kangen banget sama Grow Center. Entah, jangan emosi, jangan emosi. Terima kasih untuk Pastor Andi, Pastor Lia yang ngundang saya dan semua tim kepemimpinan. Saya ngucapin selamat untuk nama barunya. Nah, makanya jangan protes dulu. Grow Community Church. Karena ada Andi dari Australia ya. Saya sedikit perbaiki Inggris saya. Grow Community Church. Better? Oke. Dan yang kedua, selamat untuk tempat barunya di Pondok Indah Mall. Jangan lupa makan-makannya, jangan sedih kalau harus pindah. Kalian baru sekali, aku udah 4 kali. Dari Metropolitan 2 dipindah. Nggak tahu alasannya apa, pokoknya ini terakhir kali harus kebaktian. Ya udahlah, namanya bukan tempat kita kan. Dipindah ke World Trade Center. Dipindah karena mau jadi tempat fitness. Dipindah ke World Trade Center karena mau dijadiin sekolah tempat kepribadian. Dipindah lagi ke Wisma Metropolitan 1, dibeli sama kedutaan. Dipindah lagi ke Central Plaza, dinaikin sewanya 2 tahun berturut, setahun 2 kali. Saya bilang kan udah kontrak.
ya disuruh naikin aja. Ya kalau nggak terima panggil aja lawyernya. Aku kan hatinya lembut. Penampilan Tasmania tapi hati Tweety. Ya udah loh, ya kita juga kan dinaikin terus kan duit nggak sanggup, ya udahlah. Tapi dengar baik-baik, setiap kali pindah tempat baru, ada tantangan baru, ada jiwa baru, ada kemenangan baru. Dan akhirnya Tuhan kasih tempat yang permanen. Tadi pagi waktu aku mandi, Tuhan tuh kasih di hati saya. Coba tanya Pastor Andi, rindu nggak? Punya visi nggak? Punya tempat yang baru? Pastor Andi bilang, iya kita mau. Udah punya account untuk gedung baru? Sudah. Sudah punya panitia? Sudah. Saya udah dikenalin sama ketuanya tadi. Oke. Jadi saya umumkan tadi sama Pastor Andi boleh nggak saya permisi? Dan Tuhan bilang itu ini diuji, Tuhan akan siapkan tempat yang permanen untuk Grow Community Church. Itu aja pembukanya. Sekarang khotbah, kenapa tepuk tangannya kok lemes gitu? Katanya kebaktian paling keren. Saya diminta untuk khotbah tentang tema sebulan ini tentang local church. Dan saya khotbah tentang healthy community. Komunitas yang sehat. Tuhan kita tuh Tuhan yang berkomunitas. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kita baca di Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru penuh tentang cerita komunitas. Tuhan Yesus aja waktu hidup di muka bumi ini dia langsung panggil murid-muridnya dan dia hidup dalam komunitas. Ribuan orang mau ikut dia, pengen jadiin dia raja. Dia bilang enggak. Kalau mau ikut saya ada syaratnya. Bayar harga, pikul salib. Dan dia tetap sama murid-muridnya. Sebelum dia naik ke surga dia bilang gini, pergi jadikan semua bangsa murid. Pesannya satu, hiduplah dalam komunitas. Karena pemuritan yang Yesus bilang bukan guru sama murid dalam kelas. Hidup bersama dalam community. Jadi saya langsung iyain dikasih tema ini. Nah makanya sekarang di mana-mana orang hidup dalam komunitas. Komunitas kuliner, komunitas hidup sehat, komunitas diet. Mereka kalau ngumpul cuma ada air putih, selada hijau sama apel hijau. Aku bisa bayangin sedih sekali komunitas itu. Nah ada komunitas pencinta anjing, anjing kecil, anjing sedang, anjing besar. Ada komunitas pemakan anjing, jangan ada yang tersinggung. Tapi jarang kita ketemu komunitas di mana komunitas tersebut menerima berbagai macam orang. Yang ada adalah begini, misalnya komunitas mobil sport. Harus punya mobil sport merek tertentu. Aku punya Kak, cuma yang miniatur nggak bisa. Aku punya fotonya Kak, nggak bisa. Aku dulu punya, sekarang udah dijual, nggak bisa. Harus punya, baru belong to this club. Tapi kita perlu punya komunitas di mana orang yang bercerai bisa masuk. Aku masih jomblo bisa masuk. Aku dulu kaya sekarang bangkrut bisa masuk. Aku hatinya hancur berkeping-keping bisa masuk. Aku sampah masyarakat bisa masuk. Nah aku dengar-dengar di selatan ada komunitas seperti itu. Depannya pakai G. Gilgal atau apa ya? Grow Community Church. Ayat-ayat Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar, berapa banyak orang benar yang hadir sore ini akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma tuh, buah korma bukan hanya ada di lebaran. Tapi korma adalah buah yang ada di setiap musim. Kapanpun kita ke Timur Tengah selalu ada korma. Dan korma yang kita makan waktu lebaran itu korma yang sudah diawetkan. Coba makan korma fresh, enak banget. Dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu pohon yang kuat, cuma orang-orang punya kelas, istana raja, bait Allah tuh pakai pohon aras. Pengen gak sih kuat di segala musim, berbuah di segala musim? Tadi kalimat tanya, pengen gak sih kuat di segala musim, berbuah di segala musim? Kuncinya, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Tertanam dalam sebuah komunitas, gereja lokal, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, umur panjang kan, menjadi gemuk dan segar. Jangan lihat saya pas kata gemuk. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, hidupnya berbuah, jadi saksi. Baca sama-sama 2-3, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya apa? Dia menemukan semua janji firman Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Kalau pengen kuat dan berbuat dalam segala musim, kata firman Tuhan, dia harus ditanam. Bapak Ibu,
Saya di kiri ya karena angle saya tuh bagus dari kiri kalau di foto. In case ada yang mau posting. Lu pikir pendeta gak kiri angle apa? Nah, orang pas kalau lihat aku sih, aslinya kok cakep ya gitu. Nah itu angle. Kita kadang kan suka ada masalah. Kan kalau orang suka metik misalnya, lucu ya bunga tulip di Belanda bawa ke Indo tuh belum bisa tentu tumbuh. Nah, kalau akhirnya dia cocok di Asia, kita tanam nih. Kayaknya cocok di taman samping, kita pindah nih. Aduh, kegedean, pindah ke taman belakang. Aduh, di pot aja deh, lebih lucu. Yang terjadi apa? Mati. Kenapa? Saya banyak cerita karena saya pencinta tanaman. Gak kebayangkan ngongko ini. Saya pernah punya pohon jambu dikasih. Itu jambu buahnya gede. Di depan takut dimalingkan, saya tinggal di Tanjung Duren dulu. Saya pindah ke belakang. Di belakang buat persekutuan doa disemen sama papa saya karena buat nampung jemaat. Saya pindah ke samping, samping disemen juga. Pindah ke depan, lama-lama saya masukin ke pot. Kenapa? Karena udah gak ada tempat disemen juga. Mati itu pohon jambu. Saya beli pohon ke Rawabelong. Baru kawin kan punya rumah kan. Mahal kali bang pohonnya. Pak ini sebelum saya lahir dari zaman papa saya pohon ini udah ada. Lihat aja akarnya bang. Kan saya cuma ngomong mahal kali di pohon. Dia tersinggung. Ini pohon bagus bapak lihat akarnya. Bisa harga spesial gak bang? Dia panggil bapaknya keluar. Adek uangnya berapa pak? Ini pertama kali saya punya rumah beli pohon. Saya juga nggak tahu ini pohon mahal sekali. Ini pohon bagus sekali dek. Ini bagus bawa keberuntungan. Bagus sekali itu pohon. Bawa ke rumah. Dah itu pohon termahal yang saya beli. Dia bagus sekali. 2-3 minggu rontok tuh daun. Kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Rontoklah hatiku. Terus 2 bulan habis semua tuh daun. Saya bilang kurang ajar nih tukang nih saya bilang tuh. Saya foto, saya bawa ke sana. Bang, ini kenapa rontok semua? Terus saya ketawa, stres dia pak katanya. Kok bisa stres? Iya, kan dia baru pindah rumah katanya. Pohon tuh gak bisa dipindah-pindah, dia stres. Bapak tunggulah 2 bulan lagi, nanti dia gondrong lagi pak. Bagus nanti lebat sekali. Tanggung jawab loh pak, ini pohon paling mahal saya beli nih. Tenang aja pak katanya, udah saya pulang. Bener. Itu pohon bagus, akhirnya tuh rumah saya jual kan. Jadi saya pindah, karena gereja pindah ke PIK, saya pindah ke PIK kan. Pertama kali tuh orang beli rumah, dia bilang ini rumah saya masuk pertama adem, kenapa? Pohonnya bagus sekali. Apa yang bisa kita belajar dari hal ini? Kalau pohon aja dipindah-pindah mati, apalagi jemaat, jangan pindah-pindah gereja. Tanya sebelahnya udah pindah berapa kali bro? Usul saya, foto saya. Setiap kali mau pindah gereja, lu lihat foto gua. Ingat foto ini, oke. Jangan marah lah, cuma bercanda. Ini kan kebaktian terakhir. Tepuk tangan dulu dong. Kan gak marah, gak jadi marah, oke. Dah, sekarang khotbah. Apa sih yang dimaksud dengan gereja? Matius 16 ayat 18. Kenapa? Karena saya 38 tahun jadi Kristen lahir baru. Saya ngalami apa yang Alkitab bilang. Bertumbuh, gemuk, segar, tidak menemukan Tuhan curang dalam hidupku. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you are Peter and upon this rock I will build my church. Kata church, gereja ada di ayat ini pertama kali. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita kalau kita jadi gereja yang benar. Kata gereja, church, eklesia punya arti gini. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi gereja bukan gedung, bukan denominasi. Gereja adalah orang, gereja adalah kita, gereja adalah saya. Gini-gini kita gereja. Nggak semangat kalian? Gini-gini gereja. Pak, anak muda kalau pas mau dugem nih malam minggu depan nih. Kalau di daerah sana yang gereja sore itu anak dugem, nggak bisa bangun. Jadi kalau malam minggu mau geduk, begitu pas mau masuk nih udah gatel kita nih. Ingat, gereja, mundur lagi. Dah saat teduh aja di rumah.
Pas lagi mau minum, ayo bro, tambah bro, gas lagi. Pas udah mau gini, masa gereja mabok gitu. Aku ada mas. Pas lagi mau gandeng cewek yang bukan istrinya, ingat kita? Pas lagi mau korupsi, ingat kita? Pas lagi mau gesek kartu kredit suami yang bukan kebutuhan, ingat kita? Kan benar kebaktian 4 paling semangat. Gereja adalah kumpulan orang-orang dipanggil keluar dari mana? Dari dosa, dari kegelapan, dari hidup lama, dari kutuk. Untuk melakukan keputusan Allah, untuk melakukan firman Allah. Jadi garam, jadi terang terhadap suatu daerah tertentu. Kalau di selatan, di Jakarta Selatan. Kan besok pada balik nih ke sekolah, ke kampus, jadi jaksa, polisi, hakim, pengusaha, karyawan, ibu rumah tangga. Disitulah kita jadi gereja. Jadi gereja bukan gedung. Mau dipindah ke PIM, mau dipindah kemana? Tetap gereja. Gedung gereja hanya merupakan fasilitas saja. Jadi minggu depan kalau kursi dicabut, tetap gereja nggak? Gereja. Lalu apa yang dimaksud dengan gereja lokal? Kok ada GBI, GKI, JKI, GSJS, GJ. Apalah segala macam. Gilgal. Kumpulan dari gereja atau orang percaya yang digembalakan oleh seorang gembala jemaat. Lu capek deh, kan kita pengen nih variasi. Ntar minggu ini ke gereja ini, ke gereja itu, ke gereja sana. Soalnya di sana gini ya, semuanya bagus. Cuma pendetanya tuh gak seger. Udah tua, waktunya pensiun. Ya di sana tuh khotbahnya bagus, pujiannya kering. Itu suka kayak ada nangisnya sedikit, merinding dikit. Nah di sana pujiannya bagus. Bagus banget berasa. Cuma khotbahnya tuh cetek. Pinggir. Saya seneng dalam dikupas, jeruk kali. Lu bikin gereja aja sendiri, lu pengen nangis, merinding, dalam, pendetanya ganteng, bikin gereja sendiri. Gini ya, mesti pilih satu gereja, please. Sekarang ditanya, Pak Juan tuh anaknya siapa? Bentar ya saya mikir, udah aneh tuh. Adik kuliahnya di mana? Semester 1 di Sydney, semester 2 di Melbourne, semester 3 di Perth, 4 Trisakti, semester 5 di UI, semester 6 Atmajaya. Pusing gak lihat orang gitu? Itu jam 9:05 namanya. Di kejiwaan namanya kurang 1 on. Bapak kerja di mana? Di bank. Bank mana Pak? Senin BRI, Selasa Mandiri, Rabu BCA, Kamis BTN. Kan gak jelas. Tapi saya lagi khotbah di depan orang yang jelas. Bapak Ibu gerejanya di mana? Apa? Gembalanya siapa? Makanya ada gereja lokal. Bapak Ibu warga negara apa? Warga negara aja gak berani ngomong. Warga negara mana? Aku walaupun blaster Indonesia. Blaster di mana? Oke. Khotbah kembali. Mengapa sih kita harus tertanam dalam gereja lokal? Bukankah sekarang era kebebasan semenjak Covid? Mensana in corpore sano, kita bisa klik ke sana ke sono? Enggak, lihat ini yang pertama. Karena gereja adalah keluarga Allah. Dengan jelas saya adalah keluarga Mogi. Papa saya Wem Mogi. Andi adalah keluarga Cokro. Papanya adalah Pak Cokro. Ya iyalah, ya kan. Mamanya Bu Cokro kan. Nah, aku gak ngarang. Bener kan? Bener. Efesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Pengen ke gereja Bapak Ibu jadi kayak tamu. Siapa nih? Kita diliatin orang dari atas ke bawah. Melainkan kawan sewarga. Bilang sama-sama kawan. Dan anggota-anggota keluarga Allah. Kan enak jadi teman sama family. Cayang. Ya. Ini namanya Jason. Semua bilang hai Jason. Ya. Kalau kebalik ya. Ya. Jangan lihat nanti malam takut gak bisa tidur. Jangan lihat om tante. Ya.
Anak itu lebih bagus bertumbuh dengan papa atau tanpa papa? Dengan papa. Berarti kita kan begitu lahir baru terima Yesus jadi bayi rohani kan? Secara kekristenan anak rohani bertumbuhnya lebih bagus punya papa rohani atau tanpa papa rohani? Pertanyaan, siapa papa rohani kita? Siapa? Nanti PR ya, jawab di rumah ya. Anak ini akan bertumbuh lebih baik di dalam rumah atau di luar rumah? Udah mulai takut jawab, enggak ada jebakan kok. Ilustrasi doang. Dalam rumah kan? Rumah rohani Bapak Ibu di mana? Tergantung minggu keberapa. Oke. Anak ini lebih bagus bertumbuh di satu rumah atau pindah-pindah rumah? Satu rumah. Gitu doang. Kenapa perlu tertanam? Karena gereja adalah keluarga Allah. Sesederhana itu. Bobo lagi bobo. Jayang. Yang kedua, karena gereja adalah rumah Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Aku bawa batu. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Tuhan suka apa? Buah. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang tinggal di Indo yang seumuran aku pernah tahu yang namanya tawuran. Saya dulu anak bus Metro Mini B91 Kopaja P16 Mikrolet M24. Bisa tiba-tiba berhenti tuh Metro Mini. Terus konduktor bilang nunduk, puang. Tuh anak berantem. Terus tiba-tiba kalau lagi parah tuh, itu saya udah sering tuh jantung mau copot. Ikut saya, konduktornya baik, dibawa kabur. Parah katanya. Itu ntar SMA berapa lawan berapa itu batu segala macam. Saya lihat tuh anak SMA atau bukan ya. Ngeri banget kalau udah berantem. Ini batu-batu ini banyak sekali di jalan. Ini batu di toko bangunan berapa guys harganya sekarang? Satu batu gini. Oh banyak gini gak ada yang kontraktor nih. Google lah, ayo chat GPT berapa nih batu bata? 700. Kayaknya pemenang kebaktian 2 jam 10.30. Kebaktian 1 buka di 500. Kebaktian 2 200. Kebaktian 3 agak gak sopan 2.000 dia buka untuk pendeta. Nguntung terlalu banyak. Kebaktian 4 Pastor Andi back tadi di 500. Dan ini berapa tadi? 700. Oke, pemenangnya kebaktian 2 200. Gak ada harga nih 200 perak doang. Tapi kamu adalah batu hidup yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Dia akan jadi harga kalau tertanam di sebuah gereja lokal. Kalau kita sebagai batu rohani ada di sebuah gereja. Ini kita misalnya tertanam di Grow Community Church. Semen kasih, dia kasih semen kasih. Masuk dalam komunitas. Ketemu sama yang lain, batu hidup lain. Semen kasih lagi. Aku sebenarnya gak seneng sama dia. Kalau pujian bau mulutnya gak apa-apa. Tapi semen kasih. Lama-lama jadi rumah kan gereja. Orang-orang datang kan. Yang mau bercerai gak jadi. Yang sakit disembuhkan. Anak kita dari lahir ikut sekolah minggu, ikut youth bertumbuh. Pacarannya kudus, diberkati pernikahan, ikut grow connection, belajar bisnis yang benar, lama-lama bertumbuh, jiwa-jiwa diselamatkan. Itu yang namanya mempersembahkan persembahan rohani bagi Tuhan, buah-buah dihasilkan. Tapi kalau nggak tertanam, cuma gini, datang, duduk, dengar firman, ngasih duit, dah. Datang, duduk, dengar khotbah, ngasih duit, dah. Datang, duduk, dengar khotbah, ngasih duit, dah. Dia seperti batu lepasan. Gimana mau persembahkan persembahan rohani yang harum bagi Tuhan. Makanya harus tertanam. 3. Kenapa harus tertanam? Karena gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kalau bukan tubuh Kristus, tubuh siapa?
Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, ada yang bagian belakang. Kok kita belakang sih, penting gak ini? Penting ini. Kalau pagi gak buang, menderita kita. Kalau kita gak menderita, sebelah kita yang menderita. Siapa nih? Lu ya? Bukan. Yang bahaya, yang tanpa bunyi. Psah, itu. Tanpa penumpangan tangan, rebah dalam roh. Basah. Kalau bunyi, bab. Itu masih aman. Kalau udah itu bahaya. Ini utara ya, saya nggak tahu kalau selatan gimana. Selatan kayaknya bunyi nggak bunyi bau deh. Kembali ke khotbah. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kalau bukan tubuh Kristus, tubuh siapa? Kan tubuh Kristus kepalanya siapa? Yesus. Yesus mau pakai sesuai keinginan Yesus. Kalau bukan tubuh Kristus, tubuh siapa? Dipakai oleh yang lain selain Yesus. Contoh tangannya. Tangan ini masak enak, mijit enak, styling rambut bagus. Dia kalau bikin jambul, ibu-ibu selatan kan senang bikin jambul tuh. Jambul is like ini Andi, ya ampun jambul tuh yang buat rujak enak tuh. Yang merah, pepaya, mangga, pisang, jambul. Itu tuh. Di Australia gak ada jambul. Apa sih jambul? It's like buah jambul yang kalau ibu-ibu pakai kebaya. Oke. Nanti abis kebaktian ya kamu ajak aku makan, aku jelasin what is jambul. Temennya mangga. Nah, sampai di mana tadi ngerjain orang sampai lupa. Tangan ini dia buat rambut, melukis bagus. Tapi dia gak nempel sama tubuh. Bisa gak? Gak bisa. Bapak ibu mau sekaya apa, sehebat apa, sepinter apa, seberkuasa apa. Tapi kalau gak connect sama tubuh Kristus gereja lokal, kita gak bisa dipakai oleh kepala yaitu Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Harus nempel. Nah masalahnya, tangannya Pak Andi Ambarita belum tentu cocok di badan saya. Tangannya Pak Andi Cokro yang buluan gak cocok di badan saya yang mulus. Aku mulus, clean. Kenapa tangannya buluan sebelah? Gak cocok. Apa pelajarannya? Belum tentu Bapak Ibu Saudara cocok di Grow Center. Grow Community Church. Kita perlu berdoa. Apakah ini gereja tempat kita tertanam? Udah khotbah 5 kali baru Pastor Andi bilang so good. Ya iyalah. Kalau nggak mana aku diundang. Udah penutup khotbah 3 hal. Tersinggung aku tadi. Udah 5 kali khotbah baru terakhir so good. Dari tadi khotbah apa? Oke, ada beberapa aspek penting yang harus ada dalam gereja lokal. 3, yang pertama adalah fellowship atau persekutuan. Coba bilang sama-sama fellowship. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Fellowship itu gini, fellow in a ship, sebagai teman dalam sebuah kapal. Udah pernah nonton film Titanic belum? Tuh kan yang pas terakhir kapal udah mau tenggelam tuh, yang orang-orang kaya sombong pada minta tolong. Wow, help, somebody help, somebody help. Lu dulu waktu tenang aja lu diam-diam. Hidup gak selalu di atas, bro, roda berputar. Papa saya cerita dulu gini. Papa dulu main perempuan enggak, korupsi enggak, mabok enggak. Dosa papa satu, sombong. Dan papa benci orang Kristen. Dia gak suka orang Kristen. Tiap kali ketemu minta duit, segala macam lah, nipu, segala macam. Dah. Tiba-tiba orang yang dia percaya, nipu, boleh duit. Habislah namanya orang kepercayaan, dia percayain semuanya. Pada saat yang bersamaan devaluasi. Karena bisnisnya sama Amerika, habislah disita sama bank. Gak punya apa-apa, mama saya udah pingsan-pingsan. Tahu yang nolongin kita siapa? Orang Kristen. Yang dia benci nolongin kita. Itu bukan pendeta, pengusaha, apoteker, pegawai negeri. Bergantian tiap hari. Ngasih kita rantangan pagi sampai malam. Lalu minjemin kita rumah. Kita gak punya apa-apa, tidur di lantai, dikasih tiker. Dipinjemin mobil.
Papa saya mau ngelamar jadi supir taksi, nggak diterima, hidup kita susah banget. Mereka yang datengin tiap hari sampai mama saya sembuh, itulah komunitas fellowship. Dia baru ngerti, oh ini orang Kristen. Nggak berarti satu orang Kristen brengsek, semua orang Kristen brengsek. Nggak berarti satu laki-laki playboy, semua laki-laki playboy. Saya luruskan nama baik saya, Sadam. Nggak berarti semua satu ibu-ibu royal, semua ibu-ibu royal. Tepuk tangan lah Bu, udah dibela. Papa saya bilang, kenapa orang Kristen baik-baik ya? Disitulah papa saya bener-bener setelah dipulihkan dia bilang gini, bisnis dia kasih sama saudaranya, dia bilang enggak, saya mau jadi pendeta. Bener-bener dia tinggal. Mama saya bingung, kok udah dipulihin Tuhan malah mau jadi pendeta enggak? Tuhan terlalu baik untuk hidup saya. Dia mulai persekutuan berdua, itu yang saya cerita sampai taman diratain tuh semua. Gara-gara cuma berdua sama saudara, 2 pasang. Tetangga datang, kanker sembuh, datang tetangga dari ruang tamu, ruang makan, kamar saya dipakai, kamar adik saya dipakai, garasi dipakai, dapur dipakai, taman dipakai, master room dipakai, semua dipakai, nggak muat, pindah gedung, itu cikal bakal Gilgal. Gara-gara komunitas kecil. Makanya sampai sekarang Gilgal fokusnya bangun komunitas kecil. Kita lebih fokus nolongin orang daripada gedein gereja. Makanya waktu Pastor Andri bilang tolong bahas komunitas, saya seneng banget. Bapak Ibu lebih seneng gereja kecil atau gede? Bukan jebakan, nanya beneran, tulus. Kan ini gereja bertumbuh, Tuhan yang ngasih. Bagaimana bertumbuh besar, at the same time tetap kecil dan ada fellowship. Saya baru khotbah healthy community, tapi isinya beda. Minggu lalu di Gilgal, di kami itu dari jemaat terdaftar 69% ada di sel. Kenapa? Itu fokus kita. Semua besar tapi harus ada di sel. Harus ada di sel. Kalau enggak ada fellowship. Cari gereja jangan cuma, kenapa gereja sini? Deket, tinggal ngesot nyampe. Jangan, cari yang ada fellowship. Kalau orang senang mah semua ngumpul, semua baik, semua mau deket sama kita. Tapi kalau susah orang deket sama kita, true friend. Ada gula, abang sayang. Nggak ada gula, sendal melayang. Dengar tuh baik-baik. Kalau ada gula semut datang kok. Mau cari true friend saat kita susah. Fellowship yang benar kita diterima saat kita nggak punya apa-apa. Yang kedua, cari gereja yang ada leadership atau kepemimpinan. Kisah 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Pemimpin nih, cari pemimpin yang bawa kita maju. Dari satu titik ke titik berikutnya, maju. Jadi serupa Yesus, maju, bertumbuh, berbuah, bisnisnya maju, keluarga maju. Nih nggak amin, saya ke tempat parkir nih. Udah semangat begini burn kalori. Tapi kadang-kadang juga kerusakan televisi ada di pesawat kita sih. Jangan dikit-dikit, kemana nggak datang? Pindah gereja. Kenapa? Nggak bertumbuh. Semudah itu ngomong nggak bertumbuh. Maaf, saya emosi. Apa dasarnya ngomong nggak bertumbuh? Perusahaan gak bertumbuh kan ada dasarnya. Penjualannya gimana? Labanya gimana? Marketingnya gimana? Ini agak sensitif ya. Nih, saya usul ya. Ini 13 Oktober 2024. Pakai 5 hal sebelum bilang saya gak bertumbuh. Yang pertama, selama kamu di gereja itu, rohanimu bertumbuh gak? Biasanya di gereja setengah kebaktian tidur, sekarang udah gak tidur. Itu kemajuan bro. Biasanya datang telat, sekarang gak telat. Itu kemajuan, dihitung gak? Biasanya gak baca Alkitab, sekarang Senin sampai Sabtu baca Alkitab. Itu kan bagus. Secara jasmani, dulu mabok-mabokan, sekarang hidup sehat. Cuma air putih, mentok es teh. Sekarang udah gak begadang lagi. Terus sekarang udah olahraga. Sekarang udah gak makan gorengan. Tapi pisang goreng sama kopi enak loh. Oke, yang ketiga. Secara karakter berubah. Dulu pelit, sekarang murah hati. Dulu emosian. Marah bentak-bentak. Aku nih suamimu.
Ya iyalah kumis segede gagang handphone emang mamiku. Sampai 10 rumah kedengeran. Beneran Bu berubah? Bener, sekarang kalau marah gimana Bapak? Mah, Bapak marah. Gitu doang Bu, iya. Oh bagus dong Bu, itu kemajuan. Kok bilang gak bertumbuh sih? Semenjak di grow gitu, cuma gitu Bu marah iya. Ibu gimana? Saya juga. Pak, kenapa? Mama mau marah. Gimana? Mama marah. Gitu doang. Secara keluarga berubah. Sekarang Papa pimpin doa anak-anak. Mimpin mesbah, itu kan perubahan. Secara keuangan, pernah lihat gak sih? Kita karena keuangannya naik, pengeluarannya tambah naik. Jadi pikir gini-gini aja di gereja. Kenapa pengeluarannya kita tambah naik? Coba lihat deh, dari pertama masuk gereja ini sampai sekarang naik gak penerimaan kita? Enak juga ya khotbah sembari duduk ya, kayak lebih bersahabat gitu. Nah sekarang bingung gimana berdirinya nih, oke. Terakhir, tapi apakah kita belajar sesuatu sore ini? Guys, oke. Yang ketiga, disiplin. Jangan cuma cari gereja enaknya aja, harus ada disiplin. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya, ayat terakhir, janji. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Bahasa Inggrisnya bagus, kita dapat nasihat, dapat koreksi. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Nah Jason udah bangun nih cayang. Anak kalau sampai gede gak pernah ditegur, gak pernah dimarahin, gedenya jadi apa? Liar. Kebaktian sebelah bilang brutal Pak. Iya Pak sabar. Jadi apa tuh anak? Kurang ajar, apalagi? Bu, kalau marahin anak hitung sampai berapa Bu? 3 kan? Kenapa sampai 3? Kalau 70 kan capek. Mama itu 470 ya. 27, 43 udah kena serangan jantung. Penasaran kalau di Australia marahin anak sampai berapa sih? 3, sama bule juga ya. Hey, I count you until 3. 1, 2, 3. Sama ternyata bule juga sama pale. Tuh anak nanti kawin. Kasian yang dikawinin. Kenapa? Gak pernah dinasehatin. Istri yang ngomong yang gini-gini. Shut up! Karena gak pernah ditegur. What? Tell me what? Gitu. Pak, kenapa banyak orang Kristen gak pernah bertumbuh? Banyak orang Kristen jadi cibiran di luar. Tuh Kristen tuh grow tuh yang gereja Gandaria tuh. Kenapa? Dia ke grow community church tapi gak tertanam, tapi gak ada dikul, tapi gak punya bapak rohani yang bisa ngomong apa aja tentang hidupnya. Dan dengan rendah hati dia bilang gini, Pastor, thank you so much. Terima kasih bisa ngomong sesuatu dalam hidupku. Permisi tanya, siapa yang bisa lihat punggungnya sendiri? Siapa yang bisa lihat pantatnya sendiri? Bisa nih belah pinggir? Gak bisa kan? Sehebat-hebatnya atlet dia perlu pelatih. Siapa yang bisa nyetir tanpa kaca spion? Terus buar. Karena ada titik-titik dalam hidup kita yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Kita perlu orang lain. Kita perlu bapak rohani. Kita perlu komunitas. Doa saya, biar jemaat yang hadir sampai masa tuanya terus berbuah seperti pohon korma. Menjadi kuat seperti pohon aras. Tidak menemukan Tuhan curang dalam hidupnya. Menjadi gemuk dan segar. Tuhan memberkati. Yuk kita doa. Hambamu selesai. 38 tahun aku lahir baru dan hidup dalam gereja lokal. Aku menikmati firman Tuhan ini ya dan amin. Menjadi jemaat di mana alam maut tidak dapat menguasainya. Biar hal yang sama dialami oleh jemaat Grow Community Church. Yang sedang mencari rumah, biar mereka ketemu rumah.
Yang sedang mencari Bapa rohani, biar mereka ketemu Bapa. Yang sudah tertanam di gereja lokal, biar mereka bisa terinspirasi untuk masuk dalam kul. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin.